pada kata-kata kece yang tidak memiliki makna yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi untuk menghubungkan, memperjelas atau memberikan nuansa pada kata-kata atau fase di sekitarnya. Partikel umumnya ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika menjadi bagian dari nama diri atau dalam konteks tertentu yang membutuhkan penggunaan huruf kapital. Penggunaan partikel: 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku ini baik-baik. Bertepuk tanganlah mengikuti irama. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasi dengan bijaksana. Jika tidak hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. 3. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Contohnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. 4. Partikel yang berarti demi tiap, mulai atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Hargakan itu Rp 50.000 per meter. Kata turunan: 1. Kata berimbuhan. A. Kata yang dapat imbuhan atau awalan sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis diserangkai dengan imbuhannya. Contohnya, berjalan, mempermudah, menulis, dijual. B. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contohnya, adibusana, loka karya, purnawirawan, aerodinamika. C. Kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya, nan, Indonesia, pan, Afrika, pro barat. D. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya, anti mainstream, pasca resufle, pra aquerum, super jeget. E. Bentuk terikat maha dari kata dasar atau berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf hawa kapital sebagai pengkhususan. Contohnya, Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih. 2. Bentuk ulang. A. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak, mencari-cari, berjalan-jalan. B. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contohnya, kapal barang, kapal barang, kereta api cepat, kereta api cepat, rak buku, rak buku. 3. Gabungan kata. A. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, cendera mata, model linier, duta besar, orang tua. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, buku sejarah baru, buku sejarah yang baru, bukan buku bekas, buku sejarah baru, buku tentang sejarah baru, ibu bapak kami, ibu dan bapak kami. C. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya, dipanggandakan, mengarisbawahi, menyebarluaskan. D. Gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Contohnya,
pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contohnya AH Nasution, Abdul Haris Nasution, Hamid Haji Hamid, Suman HS Suman Hasibuan, DR Dokter HJ Dokter Hanoris Chausa, SDR Lukman Saudara Lukman, KOL INF Henry Kolonel Infanteri Henry. 2. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf hal setiap kata ditulis huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya KTP, kartu tanda penduduk, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contohnya DKK dan kawan-kawan, DIL dan lain-lain, DSB dan sebagainya. B. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya AN atas nama, DA dengan alamat, SD sampai dengan. C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan akhiri tanda titik. Contohnya GD Tabrani, Gedung Tabrani, JL Rawamangun, Jalan Rawamangun, GG Kelinci, Gang Kelinci. 5. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf non kapital. Contohnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Bangunan tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. 2. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru atau subjudul baru. Contohnya kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non standar, ratusan bahasa daerah dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan pemenangan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir baik 1 digit maupun lebih dalam judul tabel, bagan grafik atau gambar. Contohnya tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia, tabel 1.1 kondisi bahasa daerah di Indonesia, bagan 2 struktur organisasi, bagan 2.1 bagian umum. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Contohnya YTH Rahmat Hidayat ST, Jalan Sumbawa 118 Sumur Bandung, Bandung. Tanda seru. Tanda seru digunakan